Oke, jadi kita lanjut ke sifat periodic unsur yang kedua. Setelah kita bahas jari-jari atom, sekarang kita bahas energi ionisasi. Energi ionisasi itu sendiri artinya energi yang dibutuhkan. Ya. Energi yang dibutuhkan suatu atom yang berwujud gas untuk melepaskan. Jadi, kalian butuh energi untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar ya. Pada kulit terluar, berarti ini elektron valensi. Jadi ini kalau kita lepaskan satu elektron, berarti dia akan berubah jadi kation, jadi ion positif. Nah, contohnya ini X dalam bentuk gas, kemudian kita butuh energi, kemudian menjadi X plus dan plus elektron. Jadi energi ionisasi, namanya ionisasi jadi ion. Nah, jadi ion di sini adalah jadi kation. Nah, karena dia jadi kation, berarti dia melepaskan elektron. Melepaskan elektron. Nah, kalau dia melepaskan elektron, kita butuh energi ya. Energi yang dibutuhkan itulah yang disebut energi ionisasi. Misalnya aja nih, natrium. Ya, natrium plus elektron, energi ionisasi ini. Berarti energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari natrium 10 menjadi Na+. Begitupun juga, jadi energi ionisasi itu ada tingkat-tingkatnya. Energi ionisasi 1 kalau kita melepas 1 elektron, kalau melepas 2 elektron disebut energi ionisasi kedua, ini menjadi Na2+. Jadi lepasnya satu elektron gitu. Ya, paham ya? Nah, di sini bisa kalian lihat natrium 11. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ya. Nah, kalian lihat nih, ini kan lepas 1 elektron. Jadi dia 3S0 kan. Nah, habis itu dia lompat sini 2P6 untuk energi ionisasi keduanya. Energi ionisasi satunya udah, ya kan? Sekarang mau dilepaskan 2P6 ini. Karena ini kulit 3 sisa jadi 2, berarti jari-jarinya semakin kemarin apa? Jari-jari semakin kecil. Karena semakin kecil berarti daya tarik antara proton yang ada di inti dengan elektron yang di kulit nomor 2 ini berarti semakin besar daya tariknya. Karena daya tariknya maka karena jari-jari semakin kecil, daya tariknya semakin besar kan. Berarti energi yang kita butuhkan untuk menarik elektron lagi yang di sini itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena tadi di sini di 3, sekarang di 2. Ya kan? Nah, ini lebih besar lagi, lebih besar daripada II2. Lebih besar daripada II1. Apalagi yang setelah ini ya, setelah 3S baru dia lompat ke sini. Kalau misalnya dia 3S2, dia akan lepas dulu 1 elektron 3S1, baru 3S0. 3S0 itu baru yang dilepaskan adalah P. Ya kan? Jadi agak lebih susah gitu, makin ke dalam dia soalnya elektronnya. Ya. Dan lihat lagi sini. Nah, setelah lepas 6 elektron, dia lompat lagi ke 2S ini kan. 2S ini. Berarti dia lebih dari ini kan dari kulit ke kulit, dari 3 ke 2. Nah, sekarang dari subkulit P ke subkulit S, misalnya udah lepas 6 elektron tuh. Jadi sekarang ke subkulit 2S2 itu pasti naik banget kan energi ionisasinya. Karena dia udah makin nempel lagi ke inti atom. Gitu ya. Paham ya? Jadi yang pengen kakak sampaikan di sini, kalau misalnya kalian dapat data energi ionisasi, kemudian dia langsung lompat, kayak misalnya ini nanti jelasin. Kalau misalnya dia lompat, berarti itu kalau bukan dia udah langkain kulit, misalnya dari 3 ke 2, ya dia dari subkulit P ke S, karena itu kan apa langkah-langkahnya, sehingga energi yang dibutuhkan tuh jumping gitu, langsung besar ya. Nah, misalnya ini saya buatin ini diagramnya supaya kalian ngerti. Karena energi ionisasi misalnya nih, ada data nih. Nanti saya tampilkan juga gambarnya sih. Misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan. Nah, ini atom elektron natrium 11 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan. 1, 2, tulis aja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya kan? Nah, misalnya ini 3S1 di sini nih. 3S1. Nah, begitu mau melepas udah habis kan natrium kan. Nah, begitu 3S1-nya udah habis, energi ionisasi keduanya misalnya di 2P6 kan. Dia langsung lompat gini nih. Tinggi banget kan, curam. Nah, habis itu dia landai sampai 6 biji, sampai 6 elektron.
56 gitu. Kemudian dia naik lagi. Tuh, baru kemudian dia datar lagi karena sama-sama es. Kemudian dia lompat lagi karena sudah beda kulit ya. Jadi bisa saya bilang 3S1, kemudian ini 2P6-nya. Setelah 2P6 ini 2S2-nya. Setelah ini 2S1S2. Jadi kakak gambarin ya. Jadi yang kakak maksud tuh kalau misalnya elektron energi ionisasi dari energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron dari atom natrium ini, ya kan? Ini kan di bawah sini nih. Nah, begitu energi ionisasi kedua mau dilepasin tuh elektron di 6 itu dia lompat tuh tinggi curam. Kenapa? Karena ini perbedaan kulit nih 3-2. Yang kalau dari jari-jari atom tuh kan S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S1 kan. Jadi 3 kan hilang nih, berarti sisa ini aja. Ya kan? Kulitnya kan. Gitu ya. Lepas satu jadi satu nih, lepas ini jadi subkulit 2S. Lepas ini jadi naik lagi nih. Ya. Jadi kalau misalnya ada data-data yang curam itu kalau bukan dia melepaskan elektron kulit, misalnya pindah dari kulit 3 ke 2, berarti subkulit. Kalau bukan dari P ya dari S kayak ini nih. Ya kan? Dari PS atau dari D ke P gitu. Ya. Paham ya? Nah, setelah itu kita dapat data nih, misalnya ini contoh lah. Contoh soalnya 870, 1800, kalian berapa tuh kurangnya? 930 ya. 930 ini. Oke, misalnya contoh soal kayak gini 930, 1800, 1200, 3600, dan dari sini ke 2000 berapa nih? 1200 ya, 200, terus kemudian 1200, 7000 kan, iya. Terus kemudian langsung lompat ke 6200. Nah, kalian kan tinggal cari pik-pik yang lompatannya tuh kan. Ini normal nih 900 dengan 1200 dekat-dekat lah. Ini dengan 600, tiba-tiba lompat 2200. Nah, ini berarti kita curigain nih. Ya kan? Kemudian ini 6200 curigain lagi nih. Nih, karena ada yang 2200 dengan 6200 berarti ini lompat kulit nih. Ya kan? Kemudian ini lompat kulit pasti. Kalau ini lompat subkulit, ya kan? Kita hitung elektron yang dia lompat subkulit itu berapa. Ini elektron pertama, ini elektron kedua, ini elektron ketiga, ini elektron keempat, ini elektron kelima. Berarti ada elektron 5 yang lompat subkulit. Elektron ke-6, elektron ke-7. Elektron ke-7 yang yang kulit. Berarti kita curigain ini karena pas mau melepaskan elektron ke-7-nya dia meningkat, berarti dia adalah golongan 6 gitu. Karena ada 6 elektron valensi, ya kan? Ini lompat di sini nih, berarti ini subkulit. Ini S1, S2, baru lompat ke sini nih. Berarti S2, P1, P2, P3, P4, berarti S2, P4. Paham ya? Ya, terus ada. Coy. Pas 70, 1800, 3000, 3600, 5800, 7000, 13200. Jadi energi ionisasi pertama, energi ionisasi satunya 870, EI2 nya 1800, EI3 nya 1800, mana nih? 1800 sih, 3000, kemudian EI4 nya 3600, EI5 nya berapa sih? 5000 ya, 5800, kemudian EI6 nya 7000, EI yang ke-7 nya berapa tuh? 13200. Soalnya ada contoh kayak gini nih, soal udah semua kan 13200. Oke, baru kalian kurangin 930, kurangin 1200, kurangin 600, ini 1200, dari sini ke sini tuh, dari situ 2000, ini 2200, kan sini 6200 lompat.
Nah, kalau misalnya energi ionisasi satu itu X sama dengan X plus elektron EI2. Ini kan ini EI2 sama dengan X2 plus X2 plus elektron, berarti yang ini nih EI keempat menuju ke EI5, berarti EI5 nya X4 plus, ya kan? Ini kalau satu sini jadi X, berarti jadi X5 plus tambah elektron. Nah, kalau EI ke berapanya tadi? EI ke-7 ya? EI ke-7 berarti X6 plus X7 plus elektron, ya kan? Nah, begitu dia, berarti ini kelihatan nih pas dia ke 4 elektron mau ke 5, ya kan? Dia kan naik tuh grafiknya kan. Di sini kan 2200 nih. Berarti ini perpindahan subkulit karena nilainya berarti nilai perbedaannya 2200. Kalau yang ini perbedaan kulit karena ini 6600. Berarti karena dia sudah melepas 6 elektron, berarti dia P4 S2 ini kan, karena ini pas EI ke-5 EI ke-6, berarti ini 5 6 ini yang keempatnya nih ya. Pas dia melepas S2 ya ini 7. Pas dia keempat P4 mau ke 5 nya yaitu dia pindah ke subkulit ya, berarti dia golongan 6A ya, paham ya? Nah, jadi karena energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan suatu atom yang berwujud gas untuk melepaskan satu elektron, makanya ada kecenderungannya kan, kita sifat periodik unsur kan, sifat-sifat periodik unsur salah satunya adalah energi ionisasi. Jadi kecenderungan dalam periode dari kiri ke kanan, jari-jari kan semakin kecil tuh, sehingga gaya tarik inti dengan elektron terluar semakin kuat. Nah, kalau dia semakin kuat, berarti energi yang kalian butuhkan untuk menarik elektron terluar tuh semakin besar, karena ini elektron kan tarik ke dalam, kalian mau tarik keluar kan, tarik keluar tuh, itu anggaplah sana keluar, ini keluar, terus ke sini ke dalam. Jadi kalian mau tarik keluar nih elektron, tapi karena gaya tarik ke dalamnya lebih kencang, berarti kalian energi yang kalian butuhkan harus lebih besar. Nah, jadi dari kiri ke kanan, karena jari-jari semakin kecil sehingga gaya tarik inti dengan elektron terluar semakin kuat, makanya energi yang dibutuhkan semakin besar. Berarti energi ionisasi semakin besar dari kiri ke kanan tuh. Ingat aja. Kalian boleh hafal dan boleh juga pakai logika itu ya. Karena kakak bilang kan harus dimengerti. Nah, yang ini lagi kecenderungan dari golongan kan, dari atas ke bawah jari-jari semakin besar. Karena jari-jari semakin besar, makanya untuk melepaskan elektron terluar itu lebih gampang karena jauh dari inti atom. Jadi tarik menariknya agak lemah. Jadi langsung tarik aja keluar bisa tuh ya. Jadi dari atas ke bawah jari-jari bertambah, jadi jumlah kulit bertambah, jari-jari semakin besar. Kalian catatin ya, gaya tarik inti sehingga gaya tarik inti melemah sehingga energi ionisasi semakin kecil. Itu ya, udah 2. Jadi tadi jari-jari atom, sekarang energi ionisasi. Yang penting kalian paham, energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Elektronnya pergi. Energi yang kalian butuhkan untuk melepas satu elektron dari atom berwujud gas pada kulit terluar itu. Kalian catat nih, catat. Oke ya. Nah, kalian bisa lihat grafik itu ya. Nah, grafik. Nah, misalnya pada golongan 3 itu kan golongan 2A kan. Bukan NS2. NS2 kan. Nah, golongan 3 itu NS2 NP1. Ini kalau misalnya satu periode, dalam satu periode ini itu kan grafik trend energi, grafik energi ionisasi dan periode seperiode ya. Jadi kalau misalnya golongan 3 kan ini, jadi kalau ini elektron dilepas kan, terletak pada ada subkulit nih lebih jauh.
makanya golongan 3-nya tuh turun dibanding yang ini kan. Jadi kan grafiknya cut 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 gitu kan. Ini 1A nya, terus kemudian ini 2A, kemudian ini 3A, kemudian naik ke 4A, kemudian 5A, kemudian 6A, kemudian 7A, kemudian 8A ya. Nah ini seperiode. Tadi gimana energi inisiasi kalau seperiode? Dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil sehingga daya tarik inti semakin kuat, sehingga energi yang dibutuhkan semakin besar. Tapi kan ternyata pas lihat grafiknya, seperiode itu di 3 itu turun. Nah kemudian naik lagi sesuai dengan ini, sesuai dengan sifat unsur seperiodenya. Kemudian dia turun lagi nih di 6A. Nah pertanyaannya kenapa bisa? Nah ingat ya, 2A itu kan NS2 ya kan. Kemudian golongan 3 itu kan NS2 NP1 ya kan. Nah dari 3 itu turun karena kan begitu NS2 NP1 kan dia lepas dari sini dulu kan, jadi agak jauh gitu, jadi lebih gampang melepaskan elektron di satu ini daripada yang di NS2 ini gitu ya. Walaupun jika tarik menariknya kuat, tapi kan dia ada nambah subkulit gitu kan. Dari ini tadi di S, sekarang di P, jadi ada nambah subkulit, jadi agak jauh sedikit, makanya dia tuh turun karena dia di subkulit. Nah sekarang dari mana nih, ini 5 kan ke 6 kan, kenapa dia turun, kenapa nggak naik? Karena sesuai dengan kita tadi kan naik kan, semakin besar. Nah, justru energinya semakin kecil kan. Nah kenapa turun? Karena yang di golongan 5 tuh dia lebih stabil karena apa ya, elektronnya naik ke atas semua kan. Misalnya nih NS2 NP3, kalian kemarin kan ada kan yang elektron setengah penuh dengan elektron penuh. Nah kalau elektron setengah penuh itu dia lebih stabil karena ininya ke atas semua nih. Nah kemudian pas masuk golongan ke-6, golongan ke-6 tuh ini NS2 NP4 kan. Nah ini begitu masuk ini kan tetap di subkulit P ya kan, cuman kan masuk lagi elektron, berarti ada tolak menolak elektron dong, berpasangan yang di sini kan. Jadi otomatis tuh kayak apa ya, kayak energi yang dilepasin tuh gampang karena kan orang di sini aja udah tolak menolak, jadinya energi yang dibutuhkan tuh agak berkurang ya kan, karena kan ini mau dilepasin nih, yang kalian mau lepaskan karena ini ada tolak menolak di sini, maka energi yang dilepaskan untuk energi yang dibutuhkan untuk kalian melepaskan elektronnya agak lebih ringan lah, karena di sini aja ada tolakan. Sedangkan di sini nih stabil, jadi begitu kalian mau tarik yang stabil itu agak lebih susah. Makanya dia agak naik sini 5, kemudian 6, turun, kemudian naik lagi 7 sampai 8. Gitu ya. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga.